Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, kita harus tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan pasti dan akan terus digenapi. Dan berbahagialah mereka yang hidup di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalahkan kemunafikan. Dan tentunya kita akan belajar lebih dalam hal ini. Ya, tentunya kita tidak ingin dikatakan sebagai orang yang munafik. Ya, kita ingin hidup apa adanya. Kita ingin hidup apa adanya di mata Tuhan dan sesama. Sebagai orang percaya yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita tentunya ingin dan rindu hidup benar di mata Tuhan dan sesama. Amin. Ya, kita benci dengan orang-orang yang munafik. Namun kadang kita pun tanpa sadar juga bisa menjadi orang-orang yang munafik, yaitu ketika hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat arti dari kata munafik. Menurut bahasanya, munafik diartikan sebagai berpura-pura. Ya, sedangkan menurut istilahnya, munafik artinya berpura-pura dalam suatu hal. Kemudian orang munafik adalah orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakan atau kenyataan. Jadi orang yang memanipulasi dirinya sendiri. Ya, ini sangat dibenci oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita Injil, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Apa yang mereka sampaikan adalah perintah Tuhan, ucapan Tuhan, kemauan Tuhan. Bukan perintah manusia, ucapan manusia, atau kemauan manusia, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hal ini, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, mereka mau tidak mau harus menyampaikan kebenaran. Walaupun mereka sendiri masih hidup ya dalam proses untuk dibenarkan, atau dalam proses untuk semakin dibenarkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, kenapa saya katakan kita semua hidup dalam proses semakin berkenan, dan kita mendapatkan kesempatan untuk dibenarkan oleh Tuhan ketika kita meresponi firman Tuhan dengan benar tentunya. Amin Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Jujur dengan diri sendiri, selama kita hidup sampai hari ini, lebih banyak kita melihat kesalahan dan kelemahan orang lain atau diri kita sendiri. Lebih banyak menyalahkan orang lain atau introspeksi diri. Mari kita renungkan kalimat ini Bapak Ibu Saudaraku. Bukankah kita diajar bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan respon kita. Jika kita di posisi yang salah, maka kita harus bagaimana? Jika kita di posisi yang benar pun, kita harus bersikap bagaimana. Jadi dalam hal ini yang penting adalah respon kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus semakin bijaksana. Karena untuk menjadi dewasa dalam Tuhan memang tidaklah mudah. Karena firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 13 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal ini disampaikan oleh Yesus untuk memberitahu kepada kita bahwa ketika kita mengikuti jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan diperhadapkan oleh hal-hal yang memang sukar. Secara daging kita ini memang berat, tetapi bukan berarti kita tidak bisa atau tidak mampu. Karena Tuhan akan menyertai orang-orang yang setia kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Baik, salah satu hal yang Yesus tidak suka adalah kemunafikan. Saya menjumpai ada 22 kali kata munafik dalam Alkitab. Ya, kata munafik Bapak Ibu Saudara. Dan ada 7 ayat dalam Matius pasal 23. Salah satunya adalah dalam pasal yang 23 ayat 27 mengatakan,
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Jadi dalam pasal 23 dalam Injil Matius ini, Bapak Saudaraku, ya di situ Yesus sangat menentang dan mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang munafik. Karena mereka tampilannya saja yang di luar tampak indah, tapi dalamnya penuh dengan bangkai dan kotoran. Mereka di luarnya kelihatan rohani, tetapi di dalamnya penuh dengan trik yang jahat dan penuh dengan kebobrokan. Yesus tidak suka hal ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Yesus ingin supaya hidup kita murni, tulus, dan memiliki hati yang rela untuk dibentuk serupa dengan Kristus, yaitu gambaran Kristus Yesus sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu, di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 42 juga mengingatkan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia cenderung melihat kekurangan dan kelemahan orang lain. Dan ketika orang melihat kekurangan dan kelemahan orang lain, itu sungguh nampak jelas. Tetapi kekurangan dan kelemahan dirinya sendiri tidak kelihatan. Dan ini yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hari ini kita belajar bagaimana mengalahkan kemunafikan. Kita belajar terhadap diri kita sendiri. Kita belajar untuk bisa menilai diri kita sendiri. Kita tidak bisa menghakimi orang lain. Kita tidak bisa cenderung terus menyalahkan orang lain. Tapi kita mulai belajar introspeksi diri kita. Bagaimana kita harus bersikap. Dan tentunya kita semakin diajar untuk bijaksana. Kemudian bagaimana kita bisa mengalahkan kemunafikan, Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama dalam Matius pasal 5 ayat 37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Memang konteks dari ayat di atas atau ayat Matius pasal 5 ayat 37 ini yaitu mengenai tentang sumpah. Apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan harus kita akui. Jadi jangan kita menipu diri kita sendiri. Dalam hal ini kita diajar untuk mengakui kekurangan dan kelemahan kita, sehingga kita tidak terjebak ke dalam kebodohan kita. Ya, terkadang orang malu untuk mengakui kesalahan dan kelemahannya sendiri. Orang gengsi untuk mengakui kesalahan. Ini bahaya karena ini adalah benih-benih dari kemunafikan seseorang. Jadi Bapak Saudaraku, dalam hidup ini kita belajar tulus, murni, apa adanya. Jika kita tidak bisa, ya kita berkata tidak bisa. Kita tidak mampu, ya kita berkata aku tidak mampu. Kalau kita bisa, pasti kita akan lakukan. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar dengan kemurnian. Dan saya yakin ketika kita hidup di dalam kemurnian, ketulusan, kita bisa mengalahkan apa yang namanya kemunafikan. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk mengatakan yang sebenarnya atau sejujurnya. Setidaknya hati nurani kita sendiri yang tahu. Amin. Sehingga dari ayat ini kita bisa belajar untuk menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Kemudian poin yang kedua, bagaimana kita bisa mengalahkan kemunafikan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jelas dikatakan, karena itu buanglah. Mari kita buang segala macam kemunafikan. Kalau kita ingin mengalahkannya, ya kita buang saja. Ya,
saya yakin kita bisa memahami mana yang munafik, mana yang pura-pura, dan mana yang benar. Mana yang tulus dan mana yang tidak tulus. Kita memiliki hati nurani yang bisa menilainya, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat yang kedua di dalam 1 Petrus 2 tadi dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kita diajar oleh Tuhan untuk seperti bayi, bukan menjadi bayi, tapi menjadi seperti bayi yang dikatakan baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan yang murni. Bukankah kita lebih suka minum madu yang murni, sari buah yang murni? Kita tidak ingin ada campuran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang murni yang harus kita terima. Dikatakan dan yang rohani, yaitu yang bersifat rohani, yaitu makanan manusia batin kita. Manusia tubuh butuh makanan dan minuman sari yang murni. Sedangkan manusia batin juga membutuhkan, yaitu makanan firman yang murni, yaitu firman Tuhan yang betul-betul murni. Sehingga manusia daging kita ini walaupun semakin merosot, tapi manusia batin kita dibaharui dari hari ke hari. Dan manusia batin inilah yang Tuhan rindukan supaya semakin kuat dan yang akan berdampak keluar, yaitu dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi sekali lagi kita membutuhkan kemurnian firman Tuhan untuk bisa mengalahkan segala kemunafikan, untuk mengalahkan segala kepura-puraan dalam hidup kita. Kita butuh keberanian untuk berani berkata ya dan tidak terhadap hal-hal yang tidak benar dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ketika firman Tuhan mengajar kita, melatih kita untuk kita betul-betul tulus, mari kita lakukan dengan sukacita. Dan saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan dengan sukacita, dengan tulus hati, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Jadi percayalah, ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambarannya, ini bukan perkara yang mudah memang bagi manusia, tapi bagi mereka yang percaya, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan dan kekuatan. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita terus jalani hari-hari ini tanpa kemunafikan, tetap semangat dan maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan menguduskan hidup kami. Kami tahu bahwa hari-hari semakin jahat, firman Tuhan semakin digenapi. Ajar kami hidup di dalam firman Tuhan. Kami juga rindu hidup dalam ketulusan dan kemurnian. Jauhkanlah kami dari segala kemunafikan, segala hal yang tidak benar di mata Tuhan. Ajar kami hidup tulus dan murni di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan kami, kota kami dimanapun kami berada. Berkati bangsa dan negara kami, bahkan para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara. Berikan mereka hati yang takut, tunduk atas otoritas Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan ada dalam bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami sepanjang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.